سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نستودعك ما علمتنا ولكننا إذا نسينا فرده إلينا عند حاجاتنا إليه. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وأما مالك بن دينار أنه قال إني أقبل شهادة القراء على جميع الخلق ولا أقبل شهادة بعضهم على بعض لأني وجدتهم حسدا Nah itu. Jadi pengalaman saja mereka menceritakan ya pada para ulama, para ahli sufi, para ahli peneliti mengeluarkan pendapat-pendapat mereka hasil penelitian yang tentunya kita kembalikan Allah saja yang maha tahu. Semua atau mereka ini mengutarakan pendapat-pendapat sendiri atau menurut penelitian sendiri-sendiri. Tentu untuk menjamakkan semuanya kembali kepada ilmu Allah saja. Si A berpendapat begini, si B berpendapat begini, si C berpendapat begitu. Tentu Allah yang maha tahu. Untuk menjamakkan semua, Allahu ala ma naqulu wakil. Terhadap apa yang kita kerjakan, kita katakan, tentu Allah tempat kita menyerahkannya. Jadi menurut bin Dinar, Malik bin Dinar ahli sufi. Ahli sufi itu sufi, kalau ahli tasawuf ya. Ahli tasawuf orangnya jadi namanya sufi, supiun. Makanya salah kita mengatakan ahli sufi, salah. Karena sufi itu sudah ahli tasawuf. Nah, sufi itu ada ya nisbahnya, jadi supiun. Ai mansubun ila tasawuf. Itu. Sofa itu, tasawuf itu ada mengatakan dari sofa, itu bersih, sofa. Ada mengatakan diambil dari suf, yaitu bulu domba. Biasa mereka ahli tasawuf itu memakai bulu domba yang kasar-kasar, tidak mau pada yang halus-halus. Tapi kalau bulu domba sekarang termasuk hebat. Kenapa? Sudah diolah menjadi wol. Kalau dulu langsung gunting bulu domba, langsung dibuat, disesek, langsung ditenun, pakai itu langsung pakaiannya. Atau langsung kulitnya dijahit, pakai langsung dengan dombanya, sehingga seperti domba rupanya. Itu aslinya tidak dibuka. Saya juga pernah dulu sujadah saya itu kulit kambing bersama bulunya. Senang juga kita teman tidur itu. Itu rusak kering kan. Kadang kita masih anak-anak, kencing juga di sana. di bulu domba itu. Nah, kalau sekarang bukan langsung yang akan diolah dulu menjadi kapas dia itu. Diolah itu bulu domba itu jadi kapas. Kapas itulah
baru dibuat jadi benang yang kecil-kecil, terus sehingga hebat sekarang kalau pakaian wol itu. Nah ini orang-orang ahli tasawuf dulu banyak memakai suf, sehingga sufiyun, ahli domba jadinya. Ya. Karena mereka memakai biasanya bulu domba. Sufiyun itu ahli tasawuf, ya. Kan siapa itu Malik bin Dinar? Sufi, rajulun sufiyun. Gimana itu? Ahli tasawuf. Itu kan. Tasawuf itu nama, kalau sufi itu bangsa. Jadi dan itulah bahasa Arab jadi. Nah ini Malik bin Dinar itu ahli tasawuf mengatakan menurut pengalamannya sendiri, saya menerima penyaksian para pembaca Al-Quran itu, para qurra, para hufaz, para qurra terhadap semua makhluk, semua orang itu. Kami terima persaksian mereka kepada si A, si B, si C dan seterusnya. Kami terima. Tetapi wala aqbalu syahadati ba'dim ala ba'dim. Tapi saya tidak percaya kalau menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Sama-sama qurra'nya mengatakan, dengan bagus, itu dengan tidak baik. Itu tidak saya terima itu kan. Kenapa? Karena ada hikit bainahum katanya. Karena ada saling talawate antara mereka. No solahan bacaan, talawate salingian bacaan. No terkenalan, talawate sandi terkenal. Nah, ini tidak sepertinya penilaian tidak ikhlas. Itu kata mereka. Kata beliau ini. Kalau antara mereka sama, karena apa? Menurut pengalaman dia. Itu. Menurut pengalaman dia. Jadi yang sebut itu karena kebanyakan, bukan sih semua, cuma ya sebagian atau separuhnya yang berhati seperti itu. Tidak dinafikan semua orang Qur'an itu hasad. Gitu kan. Kan sebelumnya juga kan ada ulama. Tadi Qur'an ini kan ulama katanya itu. Itu menurut penelitian mereka tentunya. Ulama juga saling hakid, saling hasad ba'dhum ba'dha. Seandainya berkata Imam Malik bin Dinar ini mengatakan la aqbalu syahadatul ulama aqbalu syahadatul ulama ala jamil khalqi illa ba'du ala ba'din ala aqbal lianau fi husad. Soal itu jadi menurut yang lain itu. Jadi karena hasad dengki itu di dalam hati. Jadi cuma terkadang satu saat walaupun di dalam hati ada pepatah mengatakan ma fika zahara min ma fi qalbika zahara min fika. Apa yang ada dalam hatimu akan keluar daripada mulut nanti itu. Ma fika ma fi qalbika zahara fi fika. Apa yang ada tertanam hati minal haqid dan kita sebagainya itu terkadang tidak disadari keluar dari mulutnya. Ni aja menu-menu lah sinti aja. Itu haqid. Itu. Kalau benar seperti orangnya. Kalau benar seperti orang yang disebut itu. Ya bukan Allahu alam saja. Itu. Apalagi seperti kita tidak berani. Ya katakan Allahu alam saja. Bagaimana hati mereka. Itu. Ma fika zahara min fika. Yang lebih pendek lagi, ya. Ma fika zahara min fika. Ma fika ini fi huruf jar. Zahara min fika fi isim 5. Itu. Bilia. Jadi ma fika zahara min fika. Ya puka zubalin itu kan habuka hamuka wa puka itu mulut. Apa yang ada pada dirimu akan nampak pada mulutmu.
ma fika zahara min fika. Kalau ahli hikmah lain lagi dia. Ahli hikmah ma fika ini zahara fika. Apa yang ada dibawa oleh seseorang rahasia kelihatan pada mulutnya. Nah, seperti yang saya sering katakan itu, iza daqapamul bikridakat purujuha. Itu hal hikmah itu mengatakan demikian. Itu. Jadi diambil dari mafika zahara fika itu. Jadi kira-kira orang yang menterjemah lah gitu. Ini dibawa ke sana. Sama dengan tafsir Quran, ahli hikmah lain menafsirkan terkadang itu. Itu. Sehingga apa yang rahasia yang ada padamu di mulut itu sudah menggambarkan semuanya. La tas'alil mar'ana khalaqihi bi wajhihi syahidun minal khabari. Itu sebenarnya pembicaraan biasa. Itu kan. Ya, jadi makan apa tadi itu? Itu di balagah itu kan. Nal tas'alil mar'a an khalaiqihi bi wajhihi syahidun minal khabari. Jangan tanya seorang itu tentang keadaannya waktu itu. Di wajahnya sudah akan menceritakan. Masa orang nangis kita akan tertawa? Kan begitu kan? Masa orang tertawa kita kata nangis? Itu cuma kederet nangis dia. Tak mungkin. Sekarang orang sedang nangis, kederet dia kan gila itu. Itu. Orang sedang tertawa, kamu nangis. Ya itu. Kan tak bisa dipungkiri. Itu. Orang sedang lapar, milih mangan lapar. Nyerame kedua, nam dia keloyon, kelapar dengan dua bah, pucat kuning kembang, nyerepak biasa nasi. Itu sebenarnya. Ini tapi sekarang ahli hikmah itu muter-muter ke anu itu, ke lain-lain. Misalnya kalau hidungnya begini, itu apa yang tertera di lain itu cukup di muka saja dilihat. Kalau nyangoknya seperti gini, dia begini. Kalau telinganya begini, dia begini. Kalau hidungnya begini, ada. Cuma saya tidak mau hafalkan. Itu. Untuk apa saya hafal demikian dengan ekboye, pikiran, pikiran kan itu. Sengaja saya tidak mau. Ada 2 kitab yang tidak mau saya baca. Termasuk yang itu. Ya, jadi ada yang mengatakan al-ibtihaj bil ikhtilaj katanya. Gerakan badan, tunjukkan gerakan badan. Lamun nyerejit sama ni akan datang tamu, nyerejit di bawah akan gini, nyerejit kanan, mata yang kanan begini. Itu ada itu sampai kaki, gerejit kaki semua di satu kitab itu. Saya baca-baca masa ini saya pelajari menyerejit-rejit di kena kau kebik sampai kurang lalu. Lelah mikir. Nyerejit naik sekali yang pikiran. Nyerejit kering kita yang pikiran. Tak usah saya baca. Itu. Termasuk juga ini di wajah Ibnul Khabar ini. Kalau begini dia begini, kalau begini. Itu dia budi media boya dengan dia dah perhatian jari. Berbeti meni, benih berbeti meni, ni hidung meni. Kan untuk apa kita kan? Enggak sampai kapal baru nodon atau demen-demen lagu-lagu izada kapamul bik ridakat purujuha. Ini ndek artiam kau artiam dia banyak kamus tuh. Itu. Tadi ada macam yang dak secara umum kan jadi namun tak kena aja pahimah wajahilah man jahilah. Dia ni kira tu. Tak perlu diarti kan. Kalau mau arti cari di kamus atau tanya temannya, jangan tanya saya. Kecuali kalau dengan SMS boleh. SMS kan bebas siapa kamu, siapa saya, tak tahu saya. Apa wanita yang nanya, apa yang itu kan? Enggak kita tanya.
Nah itu terkadang jadi semua itu membawa kepada itu, membawa pada ilmu-ilmunya sendiri. Sehingga yang satu ilmu, padahal itu contoh dalam balagah itu kan. Anil mar'i la tas'al an khalaikihi fi wajhi syahidun minal hawa. Itu menjadi balagah itu kan. Kebaligan seorang itu bisa mengetahui permukaan keadaan, sifat, keadaan dia sekarang itu, lapar, nangis, atau susah, itu maksudnya malu, dia kelihatan di mukanya. Tidak usah tanya. Tapi ada di kitab Bujairimi, Pak, jumpa pertama kali dulu, sebelum jumpa di lain-lain itu, di Bujairimi jilid 3 itu, Bujairimi jilid 3. Nanti kalau mau lihat baca. Ada beraja. Nomornya ingat. Cuma jilid 3. Babu nikah. Itu. Jilid 3 babu nikah. Dibaca babu nikah semuanya. Cuma di dalam Bujairimi aja, bukan ikenaknya. Bujairimi ikena. Tapi di dalam. Kalau di luar ikena. Ya kalau cetakan seperti itu, kalau cetakan lain kena di atas, Bujairimi di bawah. Ada beda cara. Kan orang membuat kitab itu ada yang di samping tempat matanya, di samping tempat sarahnya, di tengah hasiah. Ada yang di atas tempat mata dan sarah, di paling bawah itu ada bawah tempat hasiahnya. Seperti ini kan, di atas tempat matanya, di bawah. Sebenarnya lebih, kalau menurut saya, pengalaman saya, lebih baik di dalam, di luar tempat sarah atau mata, di bawah saya, sehingga bisa kita lirik-lirik. Kalau ini ya perlu nunduk kan, coba ini kan, pasti kalau kanan kiri kan bisa sambil lihat gitu. Nah jadi, tapi kalau di bawah payung di atas, nunduk kan, agak dia. Tapi kalau di tengah enak, itu kan. Ada lain dalam perasa, ada kitab kena dengar nih. Sensitif lah kentok. Ya, kitab maksud saya, bukan kitab yang itu. Kitab ini. Nah itu, jadi ini menurut pengalaman penelitian daripada Abdullah bin Dinar, Malik bin Dinar, bahwa kebanyakan qurra itu katanya hussad li'anna fihim li'anni wajadtuhum hussadan. Pasti sini kita istisna saja, maksudnya ba'duhum. Ya, ba'duhum. Ada sih, masa kita pukul rata semua dadang ikhlas satu-satu. Maksudnya beliau juga seperti itu sih. Jadi illa man asamahullah gitu biasanya kan. Illa man asamahullah. Semua ulama begini illa man asamahullah. Gitu kan. Wan Fudail Al-Fudail Ibnu Iyad kalau ini. Fudail Ibnu Iyad. Dia punya kitab Syifa Saqam. Anil Fudail annahu qala li bini, bahwa dia Fudail ini berkata kepada anaknya. Apa kata nasihat kepada anaknya? Ishtari li daron ba'idatan minal qura. Qura doa ni bahaya gati cari qura ni. Ya. Kengah cerita batur kena lu ngasar. Ya. Batur kena lu ngasar bu. Tinggalang nih ngasar. Setelah dia angkamnya. Waktu itu saya tanya, kan si disuruh di Mekah, melihat lalu orang Mekah ini waktu Azumah, waktu ada perwah, melihat lalu dengan Indonesia baca Quran, arak batur para cekat baca Quran, ya pasih baca cekat. Terus saya, seperti ini teman aja aneh baca, disuruh.
setengah jam sesuruk ni milih. Makan milih, wah rasa menit baca bungkah. Aneh. Bungkah bu, aneh. Baini wa baina aku nak kena aneh. Itu kan cerita aneh, itu kan cerita kan cerita aneh. Apa je apa sak nyangka ya tersuruk setengah jam, warak 5 menit, semenit tengah terbing dengan ada yang berimbang, kayak mana menit je pas, mana berimbang sekedik. Ni je kan 20 menit, hanya 1 menit lah, lelahan bersuruk. Itu berapa je sebenarnya. Kan si dia tahu ngasar, suara solah hendak, tajuknya bagus, makhraj bagus. Malah sudah dapat nomor di kabupaten. Menebi mataunan ni. Seorang ngasar non. Laplu takabur ni deh. Ia pun talak duka anu. Dalam takabur dimin suara Allah tinggi ya Allah. Atas angin ni dah tahun ni tengah sayu ni lupa nenek ni. Nah, onolah akhirnya ia sik tinggalan. Dua tak tahu batur nona. Pengudut luar biasa dah. Ya Allah sampai lotoh pengudut dah. Tapi macam orangnya ndek ngodot sik sak dah beli lamun nak beli. Ndek ngodot isi rokok sak terbeli lamun nak beli. Berarti lamun sak terbeli ya terbeli ya. Namun saya ngodot je rokok bangkat no doang wah. Rokok sak terpelit-pelit no sak asli. Itu. Ya kena namun ngodot santar pengodot lagu den cara ngodot si sak terbeli. Ni cara beli. Kecuali lamun terbeli yang si dengar. Baru ngodot si terbeli. Dia mele-meli je. Fokon rokok mula talak wah. Dia untuk Mekah pun talak telur rokok terus. Itu merencana jaga. Bukan je paru nun ngasar. Talak pengodot ni pengasar. Nah, ia dia nyocok dia pun talak telur rokok kaje ngasar terus. Betap nak baca Quran aja cuma ngasar sana. Nah. Ini saya cerita teman, bukan cerita orang. Terserah orang kira-kira hati ndak paras lapu dengan ngasar menu. Cuma hati-hati dengan hati. Pelihara kalau yang jarang ngasar itu pelihara hati. Itu. Muslapu tanya pelihara hati, manajemen hati. Hendaknya kesombong, takabur dan sebagainya. Ya kena tasawuf mereka ada sopaul qalbi, ada yang bersih hati. Cepat kembalikan sesuatu kepada yang maha kuasa. Itu. Orang ahli tasawuf itu bukan mesti dia mengatakan saya ahli sufi, enggak sih. Masa saya tasawuf saya ini dan semal dengan teh. Cuma ya keadaan caranya sih. Bisa dilihat dari bicaranya, bisa dari caranya, bisa penghidupannya, itu kan. Tapi ada yang memang penghidupannya beda dengan keadaan. Saya ceritakan ada 2 orang bersaudara, kakak dan adik. Kebetulan adiknya berada di Jeddah kalau tidak salah. Ada di Jeddah. Kemudian kakaknya di sebuah tempat di luar jauh. Penghidupan adik ini biasa-biasa, ahli sufi, lalu baumpak, mau nempak sekek, palang jari 2, sedekahang, sepelang, yasin kalor, sepelang. Itulah sesuai ibadah. Ada seorang sahabatnya mau berangkat ke tempat ke musafir ke tempat kakaknya itu. Musafir ke tempat kakaknya. Begitu dia kalau mau ke sana, ada kakak saya. Ini alamatnya, ini desanya, pokoknya lengkap itu. Sudah kau cari nih. Kau dapat sudah. Ini namanya. Bagus. Salam saya di sana ini. Berangkatlah. Ya. Sampai di sana
Ditanyakan, di mana yang namanya ini? Oh, di sana. Diberitahu. Oh ya, pergi sana. Wah, rupa rumahnya, rupa segala-galanya. Mungkin salah alamat saya ini katanya. Ini rumahnya si Muhammad Amin ini, misal saja kan. Betul, ini rumahnya Muhammad Amin. Tidak berani masuk. Ini, tok, 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 tok. Keluar penggawanya, penjaganya, security-nya. Keluar. Yuk, masa punya security? Lihat rumahnya di dalam dulu. Ini ya salah lama susah. Lihat bandingkan dengan adiknya. Kan adiknya gitu rupa. Parah dari ilangan lah, tiba-tiba dirobek-robek lah. Nah, itu kan. Tiba-tiba, yuk. Mungkin salah. Betul rumahnya ini, betul. Melengung doa. Salam, ini ada kiriman surat. Oh, nah, sebentar. Datang kakaknya itu. Wih, pakaian mewah, pakaian segala. Malik Syirif enggak? Nyala aku. Akhirnya dengan keheranan-keheranannya, dengan yang mengherankan lagi bicaranya. Nah, itu yang tidak disangka-sangka begitu jawabannya. Salam, sudah yakin dia kan? Salam adikmu yang namanya ini. Oh ya, ini ada surat. Oh, ya saya terima salamnya. Dikman adik kena dikman pendak di dunia. Oh ni coba. Bengak Malik, bicaranya ini. Padahal ni penok dunia lah kan. Adik sih kena. Oh, belum puas dengan dunia. Salam saya adik saya. Tanya Nabi dia sama belum puas dengan di dunia. Kau ni Malik ada dia orang ke dia je. Itu kan berbalik anunya. Perkataannya. Ya dengan segala keheranannya, segala itu sudah kembali dia. Jumpa sama kakak adiknya itu. Apa kata kakak saya kan? Ya sudah saya sampaikan tapi saya heran dengan ini. Terus apa katanya pesan-pesan? Belumkah dia puas dengan dunia kan? Ya Allah, dia ambil kelepok. Sadaqah akhi Yunin terus polok yotang kelepok. Sadaqah akhi, betul saudara saya itu, betul lu ni kan? Jadi dia bersedekah dengan sekian penghidupan dia, tetapi keinginannya masih bertambah. Bukan rela dengan itu, tapi karena terpaksa begitu. Itu kan, dek dia melek ni hidup seperti itu, tapi Jumatin sogih, kemudian punya rumah yang bertingkat, punya uang berlipat-lipat, punya istri yang cantik mikat, punya mobil yang mengkilat, kan? Dia ingin ya kan, tapi itu diberikan. Satu itu pun disedekahkan itu sepertinya terpaksa di dekat rumahnya itu. Kalau kakaknya itu hanya itu di tangannya, tidak ada di hatinya. Seperti kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan, seperti kayanya Abdurrahman bin Auf yang rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak terganggu hartanya, anak jarinya, istrinya menghalangi untuk menjadi seorang yang zikrullah. Itu. Pantas dia katakan begitu adiknya itu kan. Sadaqah akhi ini. Ya dengan hanya di tangan, mungkin saja itu untuk membantu orang yang miskin, ya buat ke security, untuk membuat itu ya untuk supaya tidak digerogoti oleh maling dan sebagainya, kan ada saja tujuan-tujuan yang diniah begitu kan. Nah itu, jadi hanya harta dengan di tangan saja, di hati tidak. Sayyidina Utsman bin Affan, kekayaannya tidak akan mengganggu dia seorang hufaz Quran, tidak terganggu dia 1000 rakaat satu malam, dan tidak terganggu dia menjadi mubasysyirina bil jannah, termasuk yang masuk surga disebut dalam satu hadis. Itu. Ada nama kitab namanya Mubasysyiruna bil Jannah. Orang-orang yang sudah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis.
itu masuk surga. Semua sahabat masuk surga, cuma keistimewaannya disebut dalam satu hadis oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada sebuah kitab namanya Al-Mubasysyir bil Jannah. Jadi termasuk sahabat yang 4. Jadi Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Talha bin Ubaidillah fil Jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil Jannah, Zaid bin Sabit fil Jannah, Jabir bin Abdullah fil Jannah. Itu jadi disebut di sana. Ada 10. 4 sahabat yang 5, 4 sahabat yang 4. Kemudian selebihnya itu ada Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, Jabir bin Abdullah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad. Sebenarnya 2 saat itu. Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Abi Waqqas dan Sa'd bin Ubadah. Jadi nanti saya dipinjam kitab saya dulu oleh Tengku Raja Pipuddin Adnan, tapi tidak pernah dikembalikan. Nyigak sekali. Ini enggak udah tulah kamu. Saya PT nanti tak jari dah balik. Yang pinjam Mubasysyir bil Jannah. Jadi saya tadi Sayyid Utsman tidak terganggu kekayaannya itu menjadi Mubasysyir bil Jannah dan menjadi Khulafaur Rasyidin. Kaya, tapi malahan ada cerita Bapak Maulana Syekh, ada seorang ulama yang kaya raya, tapi tidak pernah bersegah, tidak pernah berzakat katanya. Dia nak berzakat, yuk berminta kan ulama beli berzakat. Dia nak berdua kepeng sampai setahun. Jadi dia rajin bersedekah, cuma tidak rajin, tidak berzakat. Tidak rajin zakatan. Kenapa? Sebelum tempoh setahun sudah habis. Dia mendatang kepeng. Dia jawab ulama sana, amplop ni bagi kan ini masjid ini, janda yatim ini, janda ini. Pokoknya sudah tertulis. Sampai waktu akhir tahun tidak ada. Apa menjekatkan kalau tidak ada? Besok datang lagi uangnya. Itu saja. Itu. Ya, seorang ulama katanya yang rajin bersedekah tapi ini cara berzakat. Kelengi okat penengah lagunya memang benar. Dia dapat dia berzakat antara dan rajin bersedekah tapi tidak pernah berzakat. Dia narak sempat zakat dan bisnis sedekah. No, kan? Bisnis sedekah. Antara ya habis ada sampai 1 tahun. Nah, ini aqbalu syahadatal qura ala jamil khalqi wala aqbalu syahadana ba'dihim ala ba'din li'anni wajadtuhum hussadan. Menurut pengalaman dia jumpai ada berapa yang disahabati, mungkin dia banyak yang hasad. Wa al-Fudail annahu qala li ibnihi ishtari li daran ba'idatan minal qura. Belikan saya rumah yang jauh dari para pembaca itu. Para qura, para hufaz. Itu. Bab seperti itu pengalamannya. Mali wali qaumin in zaharat minni zallatun hatakuni in zaharat alayya nikmatun hasaduni. Sifatnya katanya. Jadi sifat qura katanya ini, ya. Jadi saya tidak ada hubungan mali wali qaumin. Saya tidak ada hubungan dengan apabila saya mendapat kesalahan, sini rendah-rendahan, sini yol-yol, papat bau nikmat, talu atihan, apa saya berhubungan dengan orang seperti ini? Nah, itu. Mali wali qaumin in zaharat li zallatun hatakuni wa in zaharat li nikmatun hasaduni. Ini membicarakan masalah hati ini kan. Jadi hati itulah yang diceritakan ini. Wa kadzalika tarahu yatakassaru yatakabbaru ala nas
No. Dan kamu lihat mereka juga ada yang takabur terhadap orang. Wa yastakhifu bihim, dan dia merendahkan orang, musaggiran, menganggap orang musairan haddahu, memalingkan sangkepnya, artinya dicibirkan orang. Ya apa artinya? Dek. Ya apa artinya? Dia remehkan orang. Bagi yang hafal, jangan terkecoh dengan ini. Ini yang bagi yang begitu. Sudah tadi kan, bukan semua, tapi kebanyakan justru itu. Kebetulan ada hufazul Quran, ada qori, ada Quran. Tinggal diperbaiki hatinya saja sih. Jangan seperti ini maksudnya. Bukan artinya ulama ini merendahkan itu. Tapi orang yang kebetulan begini ya begitu, tapi yang tidak diusahakan jangan sampai seperti itu maksudnya. Itu. Jadi kan ada yang hafal Quran juga, teman-temannya ada yang ngasar juga ya. Tinggal memperbaiki hatinya itu. Bagaimana yang menekan hati yang melonjak-lonjak yang seperti ini, apa takabur atau merendahkan orang. Ini kan tinggal ditekan dalam hati saja itu. Tinggal mengatakan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha saja. Itu. Kalau itu lebihnya itu kayak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang diingati. Ini untuk menekan diri. Wa illa kalau tidak ya, semua kita punya ada hati seperti itu. Itu. Cuma ada yang nampak, ada sedikit, ada yang sekelumit, ada secoret, ada sekecot aja macam kan. Ya itu. Jadi justru itu kalau ada seperti itu kita tekan. Sebab al-hasadu da'un udalun ya faqad ya'jazil ulama faqad ajazal atibba an ilajihi. Al-hasadu da'un udalun faqad ajazal atibba'u an ilajihi. Hasad itu adalah penyakit yang bandel, yang sulit para tabib untuk mengobatinya. Sebab tabib itu bukan dokter saja, tabib juga ada yang pakai apa namanya sanani terapi, ada apa itu lagi. Kalau dokter kan dokter, jadi tabib namanya. Itu jadi tabib itu dunia akhirat ya. Diniyah ataupun dawiyah tabib. Jadi al-hasadu da'un udhalun faqad ajazal atibba'u an ilajihi. Dengki itu adalah suatu penyakit yang bandel yang sulit diobati oleh para tabib, para dokter, sulit diobati. Alam dokter alam ada juga terlalu hati sifat ini dia tahu watang dokter. Tahu suntik terus bisa suntik katanya. Tidak bisa suntik itu penyakit hati bagi ulama saja nanti. Ya wa in zaharat alayya nikmatun hasaduni. Kalau nampak ada nikmat sama saya dihasad kami. Kalau dia punya kesalahan kita diolok-olok. Kita direndahkan. Wa kadzalika tarahu yatakabbaru ala nas. Lihat juga terkadang dia takabur ala nas. Wa yatakhifa bihim, direndahkan orang. Diremehkan, yastakhifu bihim. Diremehkan. Musairan haddahu. Kadang dia malingkan pipinya. Mu'abbisan wajahu, bermasam muka bersamanya, sama orang. Menurut pengalaman dia ini, ya, Fudail bin Iyad ini. Ka'annama yamunnu 'alan nasi bima yusalli ziyadatan. Ziyadata rak'ataini. Langrok ini. Ziyarata rak'ataini ini. Benas
karena ma yumanu ala saja ala ma yusalli. Oh ya, rakaat ini katanya, ziyadah rakaat ini. Seolah-olah memberi jasa kepada seorang dengan dia sembahyang lebih dari 2 rakaat. Para belik lalu cuma 2 rakaat. Ya, dah sini sedekah jauh dengan lah. Yang betul besar. Au ka'annama ja'u minallahi masturun bil jannah. Apa? Mansyurun bil jannah. Atau seolah-olah menganggap diri didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala pemberian masuk surga lanjut. Awil bara'ati minan nar, atau sudah diponis bebas dari neraka. Menganggap diri sudah pasti masuk surga, menganggap diri bebas dari neraka. Itu. Jadi mesak nipil atasasi dengan doa. Nah ini bagi yang begitu sifatnya. Au ka'annahu istayqana sa'adata li nafsihi, atau terkadang dia meyakinkan sudah keselamatan ada pada diri saya, wasyaqawata ala ghairihi, atau kerugian pada yang lain. Wasyaqawata li sa'irin nas, dia yakin bahwa dia saja yang selamat, sedangkan yang lain itu adalah rugi semua. Bagi yang begitu hatinya. Summa ma'zalika yalbasu libasal mutawadhi'in. Kemudian dia berpakaian-pakaian yang tawadu, robek-robek, min supin wa ghairihi, daripada sup, bulu kambing, bulu domba dan lainnya. Mara itu abarkan ya pakaian dengan ahli tesup pun ini. Ya pakaian orang rendah. Tapi kan Sayyid Muhammad orang ahli tasawuf bicara segalanya, tapi pakaiannya ya Allah. Ya pakaian Sayyid Muhammad itu. Mana dia pakai sorban, lagi tailasan, lagi taruh sujadah, lagi jubahnya saja berapa yang besar, yang paling luar bertebal. Dia ketekusan. Luar biasa. Dan di sana di Mekah gara panas, biasa doang, betul-betul pakaiannya itu luar biasa caranya. Sehingga tanda doang sih dengan mimpi tahu, itu dengan pakaiannya. Karena dengan takabur, takabur dalam hati, belum tentu yang kordok yang pegawai tentu hasad bagi pegawai kan. Jadi tidak. Ambil saja kata Imam Syafi'i, apa? Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa rathisu thawbika la yaziduka ba'da la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu wa jadidu thawbika la yadurruka ba'da ma takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Itu kata Imam Syafi'i. Hassin siyabaka mastata'ta, berpakaianlah bagus-bagus, neces-neces semampumu, karena dengan pakaian itulah seorang dihargai dan dihormati. Jeleknya pakaianmu itu bukan untuk menambah kedekatanmu kepada Allah, sedangkan kamu orang hamba yang mujrim, orang nakal. Baiknya pakaianmu itu tidak apa-apa kalau kamu memang orang yang takwa. Itu. Jadi pakaian tidak apa-apa kalau memang orang takwa. Kejelekan pakaian itu, merendah pakaian itu tidak akan menambah kalau memang orang yang jelek. Itu. Mungkin saya pernah ceritakan juga seorang yang mau tawaf, jumpai orang sedang tawaf, kemudian salah caranya. Seorang ulama pakaian biasa, ya, pakaian biasa, tidak pakaian ulama,
Saya copong-copong, lapek-lapek jaga pun. Lampak-lampak tu. Salah cara tawaf itu. Dia gobres. Dia tengah-tengah. Dah hati kan. Dia lihat dirinya. Sayang salah ini katanya kan. Dia pulang. Ambil pakaian pula maknanya. Dia pakai jubah, pakai sorban, pakai segala. Datang. Jumpa orang itu masih tawaf. Lagi dia jumpa tawaf. Dia main telek. Pada satu orang itu dia. Salah cara. Bagaimana yang benar? Itu. Tadi seru main pakaian dia kagak. Dia main pakaian pada orangnya satu. Di sanalah pendapat ulama itu. Kalau ulama wajib pakaian ulama katanya. Baru tidak bisa amar ma'ruf kalau tidak pakaian ulama katanya. Kan dia yang di praktiknya kan. Dia main tembadak pun dia milih. Kalau tidak pakaian. Lalu berpakaian seakan lah nunduk terus kan. Itu jadi itu pendapat mereka itu. Sehingga mata ada imam mata ta'rifuni. Kapan saya taruh imamah? Tahulah siapa saya. Itu kan. Ana berdujala. Apa ni? Arab saya. Mata ada imam mata ta'rifuni. Saya ada berdujala katanya. Wasanaya. Kapan saya taruh imamah saya, aku tahu saya siapa saya. Itu katanya kan. Ini contoh dari ini akak di Kawakib ini kan. Ya, Kawakib ya ana berdujala wasanaya wabnus sunayya mata adha'il imamata ta'rifuni. Sehingga mungkin itulah yang dipakai oleh Syekh Said Muhammad itu. Yang seperti kata Imam Syafi'i tadi, padahal dia mazhab Maliki dia. Tapi dia ambil Syafi'i. Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Wa jadidu sawbika la yaduruka ba'dama takhshal ilaha wa tantaqi ma yahmu. Wa rasisu sawbika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrim. Ini ukuran. Kalau berdakwah tu gawah misalnya. Atau kota sekali lah. Takutnya doang. Kaca berkira bu leleh selewuk kan. Pidato. Salah copong lapek mengibu. Merendah nak cerita ada tasawuf nak cerita ni. Yang penting rendah sombong lah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disirir itu balik. Saya jadi batur pilih mati dah istilah baru kompor dia. Dia tengah-tengah. Mana? Meletak onos kita Ambon tangkung. Ya. Berserumeng nasi tahu. Sandal jepit. Untuk pidato. Goyo dia telengok pidato dah seretik rua. Angka alamat pidato tu harus netes lah. Mari kedegek kecopong. Buat tangkum dia buah. Sembarang dengar ingat. Dia payah dengar pidato si dengar apa rane? Si dengar buat tangkum betok soy. Atau mesti stoy. Menonton. Mau tidur. Saudara-saudara sekalian. Baru assalamualaikum. Saya. Mereto balik. Bagi yang reto usahakan pasih. Borong tengah reto lah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian bertanya. Aku jadi kan. Meros pasih. Atau jadi dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, pada hari ini jadi harus tegak-tegak saudara-saudara, bapak-bapak ibu sekalian begini begitu kan harus sesuai dengan itu harap kesesuaian aja. Ben kurang gizi, ben nyeru gak gigi. Ben dewa sikat gigi. Pokoknya susah nih.
Dia mek mama dia tergagak dengan ini bayi. Perlu soal tu perlu mida aja necas ni. Jadi harus sesuaikan. Nyocok kan makanya Imam Syafi'i itu tidak pernah itu. Tapi arak tu Mekah lain. Din cara pakaian biasa. Apa pakaian tu? Lama pelik pengarah. Kecopong kuning, kecopong. Ya apa-apa je 5-6 bulan dah ada. Masa kahwin tangkaunya tu. Pun kahwin kiring plekat. Sabuk balik. Kira ngogah. Modot pelik tu. Dia ada anu ni apa rana? Ogah sisah. Ogah ni depan tu anu. Rokok semacam rokok tu pelik. Teleman tu tolok ya anu bunga asam. Tetang buara. Alam telik tu macam Mekah ni. Mesti arak le warung-warung teh itu ada dia, warung kopi. Ada itu. Sisah. Mahal na. Terus sama tembakau jadian isi. Butir yang menot, budoi anu, kabel, pipa, butir tu kulit kursi. Dia terdem, orang kata ni, orang kata anu, tu tak nuni. Oh ni, boleh anu, ayat sisa, giran anu. Betul kan kawin api sebenarnya, kawin api. When anu api Sleman tu kan api pada juga. Datang jamaah haji kancing teh. No, batur-batur kon khadam no. Eyakne tunuan sati no. Seh no padahal. Saya saling ziarah. Seh dia. Hah? Kerana seh tiu dia. Ya entah. Lamun jauh dua doang tak ada no. Tak lalu dalam pakaian. Biasa saya tu balik je. Saya tamu ni raja, rojo, reje. Pokoknya tu. Tahu? Ia doa pakaian dia salin-salin. Jadi menjawab dua lalu naik baru pakaian. Unde tu mau mana? Paran khadam tukang tunu sate. Bunia tong teh terkadang. Betul seh ni sana. Betul. Dah haji. Barang tahu ni. Dia beratong teh bagi teh temui seh ni. Ketua lah jamaah haji. Di mana seh dah haji. Nanti sebentar datang ni. Ni. Baru tukul. Yuseh ni lagu mana dengar pidato. Dengar pidato. Cuma tulisannya jalan. Saya asing. Tulisan karangannya sebegelanak. Karangannya itu. Tapi mana cara pakaiannya ada. Cuma kebetulan dia tidak sering pidato. Ya. Tidak sering pidato. Sama seperti teman saya di Madura itu. Nama Ahmad Barizi namanya. Karangannya banyak sekali sekarang. Tapi ini jangan dikawin dengan pidato. Ada pidato bahasa Madura kawin. Bedek apa ini ni bedek dia tak kena mulai dari bahasa Inggeris kena separuh itu tidak pidato gula tangan aja jalan dia itu jangka yang di Karang waktu itu teman sekelas saya di Karang namanya Karang Sair sampai tidak yang sekelas saya ini namanya pian masih sekolah dulu masih dari kelas. Terus ni, namun ke ngusul bes baru terkadang sayang buatkan syair ngusul kan. Kan dia jawab, dia jawab terus. Nanti dia buat syair juga untuk sesuai dengan jawaban. Dia buat syair juga jawabannya. Itu. Cik tahu biar syair dia raja-raja itu. Dia coba kirim piluan dia no syair ngetahuan dia dengan teh. Itu piluan dia sih menjawab terus. Kita sekecap dua bayat sesiaran soal.
Belum menjawab aja sebengong kan. Nah, yang tan sekarang ya satak jawab soal sekek jawab kan anu. Ni je lebih anjawab bagus. Kuno sekarang ini ada kemarin yang kirimkan, mungkin lihat saya kemarin berikan Ustaz Nasir itu. Nah, itu yang seperti Ustaz Nasir kemarin sini. Itu ada apa namanya di hari Ahad itu. Yang saya berikan di sini. Itu karangannya terakhir kemarin dia berikan kami, dikirimkan saya. Jadi karangannya itu terjemahnya atas sejarahnya Syekh Ismail. Dan rasa artinya kalimat bela sungkawa, kemudian sifat-sifat saya ditulis itu. Termasuk murid-muridnya yang di Lombok ada di sana. Ditulis nama saya, dia sudah meninggal dengan almarhum. Waktu itu dia karang rupanya tidak ada almarhum Tuan Guru Haji Hilmi. Tidak ada dia karang almarhum, berarti ya waktu yang karang masih hidup. Anda wah ngonek kan. Ya kan baru-baru meninggal saat ini kan, jadi berarti belum dia karang itu sebelum meninggal Tuan Guru Haji Hilmi. Gitu. Ada yang lain-lain meninggal disebut nama almarhum katanya. Itu. Nah itu, jadi perlu juga kita berpakaian jangan serumeng-rumeng karena itu menjadi penilaian, apalagi orang ahli pidato, sehingga jangan dia borong telengok pidato si terkait taek setawe selewu itu, atau bedah selana atau bedah kiring. Iya dah sing kita dengar di tengah pidato itu dengek kecopo dan sebagainya. Musairan khaddahu, memalingkan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan. Syair itu jadi memalingkan khadnya, hanya perintah dengan sakit dan dibelengkan dengan mula mu'abbisan wajahu, terus dia bermasam muka seolah-olah dia paling atas, ya. Karena ustayqana sa'adata li nafsi was-saqawata li sa'irin nas, seolah dia saja yang selamat, orang lain akan tidak selamat. Summa ma'azalika yalbasu libasal mutawadhi'in, kemudian dia pakai pakaian yang jelek-jelek, min supin wa ghairihi, wajata ma pun itu dia pedas rubbama jangan rubbama wa in kita boleh bawa jawapan ini ka'annama yamunnu wah yamunnu istakana sa'adata watama watu wa hadza la yaliku, itu watu, dan dia menganggap seolah-olah mati itu tidak apa-apa. Tamawatu, berusaha seperti mati, ya kadang-kadang. Wayatamawatu ambil dari kata mata. Sini tamawatu tautan idda al mauta wa laysa bihi. Seolah-olah melet mati ruwet. Itu. Melet mati si wah solah lu taon. Nah itu. Terlalu yakin. Wa hadza la yaliku bit tarafi wal kibri, ini tidak cocok ya bagi orang tinggi dan takabur, wala yulaimu, dan tidak tepat, bal yunaqiduhu, barang itu bertolak belakang, walakinil a'ma la yubsiru, akan tapi seperti itu orang yang buta tidak memandang gitu. Jadi kesimpulan semua adalah bersifat takabur, hasad, dengki, menganggap orang rendah, dia paling tinggi, menganggap orang remeh. Itu kita hindari.
Ya. Maksudnya jadi sifat-sifat yang tadi menampakkan bahwa ketidakbaiknya sifat yang tadi itu. Justru itu ya bagaimana cara kita bagi siapa saja itu. Bagi siapa saja tidak terkecuali itu. Jadi sifat sombong wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun pada jannaban hawat taki. Sifat asa, takabur, dengki itu memang sifat pekerjaan hati yang tidak cocok bagi siapa saja. Summa qala wa zukira anna ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sampai sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al ya mana hadza jam'an baraka wa tabarrakna wa hadza tabaraka baraka ma'suma la dalabina wa la minna wa la ma'ana syakiyya wa la mahruma. Allahumma adina hudak waj'alna mimman yusari fil ridaq wa la tu'alina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka asak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi kulli hadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari